Teman-teman yang pernah mau kasih tahu sama guru BK? Yuk. Nanti kita akan kasih tahu dengan sebuah topik. Saya harap teman-teman bisa kooperatif dan bekerja sama ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan kalau misalnya saya bertanya, teman-teman silakan dengan aktif menjawab pada pertanyaan saya. Panggilnya ibu aja ya, jangan. Nah, saya udah kenalan. Sekarang saya mau kenalin sama teman-teman. Jadi saya mau kenalan satu-satu, sebutin nama lengkap dan nama panggilannya ya. Oke ya. Dimulai dari yang paling depan. Ya, gampang.
Ada nggak sih yang teman-teman jadi kesulitan gitu dari Oke, saya jelasin dulu ya. Tadi kan saya menyinggung sedikit ya tentang bimbingan pasikal. Nah, jadi bimbingan pasikal ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, di sekolah teman-teman kan di sini ada BK ya. Tapi mungkin jarang diberikan yang namanya layanan pasikal. Nah, jadi hari ini saya dari Kelompok akan memberikan seputar bimbingan pasikal. Bimbingan pasikal itu apa sih? Jadi nanti kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang dimana kita akan menyelesaikan masalah, menganalisis masalah. Yang tujuannya adalah dari masalah itu teman-teman diharapkan bisa mengembangkan potensi yang teman-teman punya. Juga bisa mencegah teman-teman terjebak dalam masalah yang akan kita bahas nantinya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau teman-teman relax dulu. Relax. Ayo. Duduknya tegak. Ada depan. Tegak. Depan. Lepasin yang ada di tangan. Gak boleh megang apapun selain tangan kosong. Sudah. Tangannya taruh di atas paha. Ini tegak. Terus relax dulu. Ada depan. Sudah. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, let's go. Duduk yang tegak dulu ya. Ingat perintah saya. Gak boleh dengan kata-kata yang lain. Duduk yang tegak. Duduk fokus dia. Pejamkan matanya. Ayo fokus dulu. Pejamkan mata, gak boleh buka mata. Oke ya. Pejamkan mata. Ingat, pejamkan mata, gak boleh buka mata. Kalau yang buka mata, saya suruh ke depan joget. Serem ya? Udah. Sekarang teman-teman bayangkan, teman-teman di sini sendirian. Gak ada siapapun kecuali teman-teman sendiri. Teman di kanan nggak ada, teman di kiri nggak ada, di belakang nggak ada orang, di depan nggak ada orang. Cuma diri teman-teman sendiri di dalam ruangan kelas yang luas ini. Ruangan kelasnya itu gelap, dan cuma ada teman-teman sendiri duduk sendirian, nggak ada siapa-siapa. Teman-teman nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, hanya bisa diem terpaku di tempat teman-teman sekarang.
di depan ada sebuah wujud berwarna hitam gelap. Awalnya kecil, dia seperti asap di ruangan yang gelap, tapi dia lebih gelap lagi. Ini seperti asap yang gelap ketika kebakaran besar melanda suatu daerah. Kebakaran besar hebat melanda suatu daerah yang apinya membumbung tinggi, asapnya tebal dan sangat hitam, sehingga teman-teman merasa sesak nafas, tapi tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Asap itu semakin tinggi, semakin membumbung tinggi, semakin membesar dan ingin menerjang teman-teman. Teman-teman ini berteriak, aku sendirian, aku tidak bisa berbuat apapun, aku terjebak di kebakaran yang sangat besar ini. Asapnya sangat tebal, aku tidak bisa melihat apapun, semuanya sangat gelap. Aku tidak bisa berbuat apapun. Asap itu semakin mendekat. Teman-teman kesulitan bernafas, rasanya sangat sempit. Asap itu semakin tebal dan mendekat karena teman-teman, semakin mendekat karena teman-teman, semakin mendekat dan semakin membesar. Kemudian asap itu teman-teman. Oke, sekarang buka matanya. Tadi mau bayangin apa? Rasanya gimana? Kalian? Rasanya gimana? Ada yang berhasil membayangkan? Ada di tempat seperti itu? Mungkin membayangkan sedang berada di posisi kesulitan atau sedang melihat kembali teman-teman berada di posisi yang teman-teman nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngandelin diri sendiri. Bayangin, ada yang ingin inisiatif bercerita tentang pengalamannya tadi? Ada yang mau bercerita? Gak ada ya? Gimana sih? Biasa aja. Jadi teman-teman gak ada ngerasain perasaan yang kayak takut, dibangkitkan sesuatu, ada rasa takut. Oke, rasa takutnya kayak gimana? Mungkin keinget misalnya masa lalu atau pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Ada yang merasa pengalaman buruk, takut bisa jadi teman atau bisa jadi keluarga atau perasaan-perasaan yang sangat tidak mengenakan. Ada? Ada yang mau ceritain pengalaman tadi? Tadi ada yang kaget, ada yang takut ya. Ini saya ada satu video.
Boleh dia masuk. Kira-kira teman-teman apa sih yang terjadi dalam video tadi? Walaupun nggak ada suaranya ya. Oke, silakan teman-teman. Tadi awalnya si cewek ini susah tidur, tapi apa namanya susah tidur karena stres yang dia mengalami masalah dia apa namanya dia kayak orang itu kerja di apa namanya di gedung di belakang itu. Nah, habis itu dia nggak tahu dari mana ada seorang yang bisa menggunakan stres itu. Tapi dia merasa takut awalnya ya kayak ada masalah. Dan kamu sosok yang bisa menenangkan. Ya, oke, terima kasih ya. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Dari video tadi? Kira-kira masalahnya apa aja sih yang ada di video tadi? Oh, depresi, ada lagi? Mas, ada lagi? Takut, capek, ada lagi? Udah, untuknya ada lagi? Banyak ya masalahnya tadi ya? Lagi? Tadi? Ada yang ngomong? Jadi berdasarkan teman-teman videonya tadi itu tentang perempuan yang merasa takut gitu ya, dia stres atas permasalahan yang dia miliki gitu ya. Apa sih teman-teman? Tahu nggak ini apa? Iya. Cerita ya? Cerita ya? Cerita tentang apa ini ya? Supaya 17,9 juta warga Indonesia punya masalah mental. Warga Indonesia lagi cuma berkepikiran. Beritanya tentang masalah mental, teman-teman. Jadi banyak remaja di Indonesia itu, berdasarkan survei, banyak yang mengalami masalah mental. Ada
ada yang kesepian, ada yang stres, ada yang depresi. Berbagai macam masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa remaja di Indonesia itu sangat rentan terhadap masalah mental? Teman-teman kan sekarang ada di Gen Z ya? Iya nggak sih? Gen Z ya? Bagian apa? Hiburan ya? Nah biasanya kan kalau di nonton TikTok, scroll TikTok tuh ada aja yang bikin teman-teman tuh self-diagnosis gitu. Tahu nggak self-diagnosis? Jadi nge-diagnosis diri sendiri tuh, gue pasti sakit ini, gue sakit ini. Yang ngerasa kayak gitu nggak? Pernah? Kayak ini relate nih sama gue nih masalahnya. Kayak gitu. Pernah? Pernah ya? Jadi menurut teman-teman, apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Dua mental, ada lagi? Kenapa? Kali teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kecemasan. Sebelum kita mulai masuk materinya, ada yang tahu nggak kecemasan itu apa? Jadi kan kita udah ngomong video, ya kan? Ya, meliput sedikit ya masalah mental, ya kan? Seperti ini cemas gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Yang merasa, oh kayaknya aku pernah merasa cemas nih, jadi aku bisa ngasih tahu cemas ini loh. Ada yang mau bertanya? Bisa. Oke. Ini ya, benar yang teman-teman katakan. Jadi kecemasan itu adalah kondisi di mana seseorang merasa takut, overthinking, gelisah atas suatu persoalan yang belum tentu terjadi. Overthinking, aduh besok gimana ya mau tampil, aduh besok gimana ya dari ujian gue, aduh naik kelas gak ya, aduh lulus gak ya, aduh gimana ya masa depan ini nanti, bisa bahagia orang tua gak ya, pertemanan gue lanjut gak ya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang belum pasti terjadi, yang bikin teman-teman merasa takut, gelisah, dan susah ngejalanin keseharian, itu namanya kecemasan. Pernah ngalamin? Pernah? Oke. Nah, menurut teman-teman kalau pernah ngalamin tanda-tandanya itu kayak gimana? Gimana? Deg-degan, ada lagi? Dingin, ada lagi? Ada lagi? Tanda-tandanya? Susah berpikir. Ada lagi? Ada lagi? Marah-marah, oke. Ada lagi? Nangis, sampai termasuk ya. Nah, ternyata panjang adalah semacam terbagi menjadi 3. Ada dari fisik, pikiran, dan perilaku. Benar yang kalian katakan tadi, dari fisik itu terlihat jantungnya berdebar kencang, deg-degan nih atas sesuatu yang belum pasti terjadi. Dirinya itu tuh bikin deg-degan gitu. Apalagi laksanain hati. Bisa tidur, terus kalau mau ngapa-ngapain itu rasanya udah capek kalau gitu. Kalau mau sekolah atau mau berangkat sekolah, aduh males deh. Padahal tuh rasanya capek, tapi nggak tahu kenapa sakitnya. Kayak gitu ya. Terus dari pikiran itu merasa overthinking, apalagi dipikirin, ujian dipikirin, nilainya dipikirin, presentasi dipikirin, takut diomongin teman. Pokoknya banyak berbagai macam pikiran yang mungkin terjadi, itu semua dipikirin. Terus dari perilakunya itu apa sih tanda-tandanya? Menunjukkan ingin menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak mau bergaul dengan orang yang lain, memilih untuk menyendiri? Itu masuk dalam tanda-tanda kecemasan. Nah teman-teman kalau menemukan teman-teman yang seperti itu, jangan dijauhi, tapi didekati. Ditanya, kamu ada masalah apa? Gitu ya. Jangan dijauhi, apalagi diomongin. Ya. Nah,
karena ada kecemasan, pasti ada faktornya. Di sini ada faktor dari keterangan dari misalnya teman-teman cemas karena bentar lagi mau ujian atau bentar lagi mau presentasi. Ada yang bilang? Ada yang merasa hari ini harus cemas banget mau presentasi atau bentar lagi ujian? Terus dari lingkungan misalnya dengan keluarga, harus jagain adik, harus mewujudkan semua keinginan orang tua. Relate nggak? Terus ada pikiran-pikiran negatif, menyakiti diri sendiri, merasa diri sendiri lebih buruk dari orang lain, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kayaknya dia lebih bagus dari gue, siapa ya nilai dia lebih bagus dari gue, rasa kayak gitu. Relate ya. Terus dari media sosial, yang pas tadi karena ada ini yang tentang psikologi teman-teman jadi merasa kayaknya begini deh. Alhasil kalian jadi overthinking, padahal hal itu belum tentu terjadi gitu ya. Kemudian kurangi lingkungan sosial dan lingkungan motivasi. Jadi misalnya di rumah itu teman-teman melakukan semuanya sendiri, kurang dukungan dari orang tua, atau di lingkungan sekolahnya teman-teman itu kurang bergaul dengan orang lain. Ini semua bisa menjadi penyebab teman-teman itu pemicu kecemasan yang ada. Kemudian dari faktor-faktor itu muncul dampaknya nih, yang udah kita bahas tadi. Yang pertama, sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Kayak yang tadi saya bilang, kalau udah overthinking, kalau udah self-diagnose, pasti rasanya tuh insecure gitu, atau terus menjalani kegiatan sehari-hari. Alhasil nggak dilaksanain dan ditunda-tunda. Jadi berdampak ke semua aspek kehidupan teman-teman. Kemudian kondisi emosional mungkin tidak stabil. Kayak yang dibilang tadi ya, udah marah-marah, tensian, senggol dikit langsung bacok aja. Senggol dikit langsung marah-marah. Better gue hari ini. Ngomong nggak sama lo, bebut. Padahal faktornya ada dari diri teman-teman sendiri, tapi tidak menyadari. Kemudian kita melihat diri dari lingkungan sosial, kita merasa insecure tadi, merasa membanding-bandingin diri. Alhasil ini buat bandingin diri aja lah. Itu kan jadi perjuangan baca buku pakai headset. Oke, jadi untuk teman-teman dan membantu tadi, apa sih cara yang tepat buat mengatasi kecemasan itu? Cerita teman-teman, keluarga, guru BK boleh. Ada lagi? Oke, sama ke poin tenang, mana bloknya? Enggak. Ya, meditasi, oke benar. Ada lagi? Strategi yang menyendiri, bisa juga ya, bisa. Benar ya yang teman-teman sebutkan tadi, ini sama sebagai relaksasi. Tadi di awal teman-teman kan udah belajar tuh ya, tarik nafas, tahan, hembuskan, itu macam relaksasi. Terus kalau masuk emosinya, tahu nggak sampai kasih apresiasi diri sendiri. Gue bisa, lihat lu bisa, lu cantik, lu bisa kok. Gue berbeda kok dari yang lain, gue unik, gue punya potensi dari diri sendiri. Jadi nggak bisa dibandingkan sama orang lain, gue ya. Harus positif ya. Kita kepada orang yang dipercaya, teman, keluarga, yang positif, termasuk tadi yang mengunjungi teman-teman. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Memberikan tugas yang teman-teman kerjakan dan sampai mungkin nanti di waktu istirahat kerjakan ya. Saya mau teman-teman menjadi 4 kelompok, ini 1, 2,
Tapi ya. Barisan pertama dari depan, barisan pertama dari dua dari depan, kelompok 1. Barisan ketiga dari kelompok 2. Barisan pertama 2 dan 3, kelompok 3. Barisan keempat dan 5, kelompok 4. Jadi berlangsung di kaki. Nah ya, terima kasih banyak atas bantuan teman-teman dan bersedia mengikuti kegiatan atas hari ini. Hari ini ditanyakan? Ada ya. Baik, saya akhiri semuanya.